Timur Tengah kembali memanas setelah Iran menyerang kapal kargo di Selat Hormuz yang dibalas dengan serangan Amerika Serikat ke Iran. Lalu bagaimana nasib fakta perdamaian dan asa damai untuk Iran dan Amerika Serikat? Kita bahas bersama peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali. Pak Pizarro, selamat petang. Selamat petang, Dipo. Pak Pizarro, bahwa kita tahu sebenarnya beberapa hari yang lalu ini sudah diupayakan keras Amerika Serikat dan Iran duduk bersama, kemudian juga mencapai kesepakatan awal. Tapi saat ini perang kembali pecah. Apa yang kemudian Anda maknai terkait hal ini? Dipo, kita lihat ya, di Swiss walaupun akhirnya terjadi kesepahaman di antara mereka, ingat itu melalui proses yang sangat rumit. Oke. Ada ancaman dari Amerika Serikat akan ngebom lagi Iran dan kemudian direspon oleh Iran yang delegasinya walkout dan bahkan mereka tidak mau bersalaman, tidak mau berfoto. Ini membuktikan mereka ada titik kesepahaman tapi masih banyak persoalan yang belum diselesaikan secara rinci oleh kedua negara. Makanya itu, kalaupun akhirnya terjadi eskalasi lagi, itu memang sudah bisa diprediksi. Karena perdamaian ini kan baru masuk pada tahap awal saja, belum dibahas hal-hal teknisnya. Artinya, ini masih sangat sensitif nih antara Amerika dan Iran. Apapun situasi di lapangan, pergerakan apapun itu bisa dibaca oleh kedua belah pihak sebagai upaya untuk melanggar kesepakatan. Amerika Serikat menuduh Iran melakukan serangan kepada kapal bendera Singapura, Iran sendiri merasa mereka tidak terlibat dalam serangan tersebut, dan kemudian Amerika tiba-tiba melakukan serangan pembalasan. Ini dalam diplomasi namanya talk and fight, Dipo. Oke. Mereka di depan layar itu berdiplomasi, tetapi di belakang layar, di lapangan, itu saling serang itu masih sangat terjadi. Dan kalau kita lihat sejarah diplomasi Amerika Serikat, ini bukanlah hal yang baru. Dulu mereka juga sedang bernegosiasi dengan Vietnam, di perang Vietnam ya. Tetapi bahkan itu Amerika Serikat melakukan pemboman lagi besar-besaran kepada Vietnam. Padahal mereka sedang ada perundingan di Paris. Seperti itu. Bahkan itu sudah mendekati titik temu perdamaian. Itu saja masih ada bom. Oke. Apalagi ini masih di awal-awal seperti itu. Oke. Tetapi saya memprediksi bahwa eskalasi ini, kemungkinan ini baru berhenti di sini saja. Belum berekskalasi menjadi sebuah peperangan yang sangat besar. Karena negosiasi masih dibuka, diplomasi masih dilangsungkan di bawah meja di antara kedua negara. Begitu, Dipo. Oke, melihat apa yang kemudian terjadi diawali dengan Iran ya, yang disebut memang menyerang salah satu kapal kargo, kemudian juga dibalas oleh Amerika. Apakah kendali Iran ini di Selat Hormuz masih cukup besar atau seperti apa, Pak Pizarro? Betul, Dipo, masih sangat besar. Apalagi kan berkali-kali Iran mengatakan bahwa kendali di Selat Hormuz itu ada di tangan kami, tidak ada di negara-negara lain. Kalau saya melihat, memang Iran ingin betul-betul mengontrol Selat Hormuz gitu. Setiap kapal yang melewati Selat Hormuz itu tidak bisa melewat begitu saja, Dipo. Dia harus melakukan komunikasi kepada pihak Iran, dia harus melakukan kontak dengan pihak Iran, dan kalau kemudian itu tidak dilakukan, bukan tidak mungkin, itu ada eskalasi di lapangan. Itu yang saya baca, kemungkinan antara kapal Singapura dengan kapal Iran, hingga kemudian ada eskalasi. Tapi kan kita belum begitu tahu sejauh mana eskalasinya. Ini kan baru klaim dari pihak Washington ini, Dipo. Apakah benar-benar terjadi kontak tembak yang sangat besar sampai kapal-kapal Singapura ditembak? Karena kalau kita lihat dalam 3 hari ini saja sudah ada 115 kapal yang lewat. Itu tenang-tenang saja, Dipo, nggak ada masalah. Oke. Ya, 115 kapal, hanya tinggal 600 saja. Ada sekitar 2.500 awak laut. Artinya kan ini kasuistis. Ini bukan sebuah tindakan yang mungkin tidak disengaja oleh Iran. Mungkin ada beberapa pola komunikasi yang akhirnya tidak terjadi hingga kemudian terjadi persoalan yang sensitif di lapangan. Karena kalau kita lihat ada 115 kapal lewat, tidak ada kontak tembak, tidak ada serangan, itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi kan memang kalau saya lihat Amerika ini juga aji mumpung. Dia kan diplomasi pengen dia tetap menekan Iran. Karena dalam sekarang ini posisinya nih, Dipo, ini 1-0 menang di Iran ini. Oh, Ya, oke. karena beberapa poin-poin MOU itu menguntungkan Iran. Makanya Amerika Serikat tetap terus melakukan serangan kepada Iran agar Iran itu di meja perundingan itu juga tidak menuntut kepada tuntutan yang maksimal. Oke, tapi yang menarik juga Pak Pizarro bahwa lagi-lagi konflik ataupun pertikaian yang kemudian terjadi antara Iran dan Amerika Serikat ini bermula di Selat Hormuz. Apa yang sesungguhnya harus dilakukan agar Selat Hormuz ini dalam tanda kutip bisa damai dan juga dalam tanda kutip juga tidak dieksploitasi oleh negara-negara yang kemudian berkonflik? Problematikanya, Dipo, di perjanjian Swiss kemarin sudah dibangun sebenarnya komunikasi langsung. Jadi sekarang udah agak maju nih. Ada komunikasi langsung antara kedua belah pihak, baik Iran maupun Amerika Serikat tentang kepastian di Selat Hormuz. Tetapi karena perjanjian ini juga baru, tampaknya belum juga benar-benar di lapangan, akhirnya masih terjadi kontak tembak di lapangan, Dipo. Dan menurut saya pola ini akan terus dilakukan oleh Amerika Serikat. Ada sedikit kesalahan di Iran, dia langsung melakukan serangan. Jadi kalau kata J. Defense, kekerasan dibayar dengan kekerasan seperti itu. Tetapi kalau saya melihat memang pola komunikasi ini sekarang betul-betul harus dijaga dengan
ada kata kunci dari Pakistan dan Qatar. Sejauh mana dua negara ini sebagai mediator itu bisa mempush kedua negara, baik Iran maupun pihak Amerika Serikat, tidak mengeksploitasi di Selat Hormuz. Kan udah ada lainnya nih, udah bisa telepon langsung, kenapa itu tidak dipakai? Seperti itu. Nah, ini tinggal didorong ini, Dipo, bagi kedua belah pihak untuk tidak langsung nembak, tidak langsung nyerang, tapi mbok ya duduk dulu, berkomunikasi dulu. Tapi tampaknya ini di 3 hari pertama ini belum lancar, Dipo. Kita harapkan seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, ini pola komunikasi ini sudah bisa berlangsung satu sama lain untuk tidak langsung melakukan gesekan di lapangan, tetapi udah bisa melakukan kontak langsung antara kedua belah pihak. Oke, tapi kan kita lihat juga Pak Bizaro bahwa Trump bahkan terus-menerus mengancam Iran. Bahkan juga yang informasi yang kita sudah lihat tadi ada serangan ke Iran. Apa yang kemudian akan dilakukan Iran? Apakah memungkinkan bahwa juga akan menyerang negara-negara yang kemudian menjadi sekutu Amerika? Kalau kita lihat, Dipo, Iran itu politiknya, dia pasti kalau diserang, dia tidak mungkin akan diam. Dia Oke. tidak mungkin tidak akan merespon. Dia pasti akan merespon gitu. Karena kalau dia tidak merespon, ini bukti kelemahan dia, bukti kekalahan dia. Dan Iran, IRGC sudah mengatakan kami sudah menyerang target-target fasilitas Amerika Serikat. Walaupun tidak di-announce oleh IRGC, tetapi wilayah yang ditembak itu negara Teluk, Dipo, di Bahrain. Karena di situ ada armada pangkalan lautnya kelimanya Amerika Serikat yang taruh di situ. Dan itu kemudian dilakukan serangan kepada Iran. Oke. Kita tentu khawatir eskalasi ini kalau tidak diselesaikan, ini kesepakatannya sudah ada, tetapi implementasinya pasti akan sangat lambat gitu. Takut-takutnya malah menjadi eskalasi yang lebih besar di antara kedua belah pihak. Karena kan ini bisa dikatakan baru saja melakukan diplomasi, itu pun juga belum benar-benar clear kan. Masalah uranium belum selesai, masalah Libanon belum selesai, ditambah lagi Selat Hormuz gitu. Tetapi saya melihat, kalau tadi kita lihat ya, bagaimana cara Amerika merespon, bagaimana cara IRGC merespon. IRGC kan mengatakan, Ya. kami akan melakukan serangan yang lebih besar lagi kalau mereka melakukan serangan lagi. Artinya dia Oke. masih membuka pintu dialog, pintu komunikasi di antara kedua belah pihak. Tapi yang mungkin bisa digarisbawahi adalah kesepakatan awal yang kemudian kemarin sebenarnya tercapai ini sangat rentan untuk retak begitu. Siapa sebenarnya pihak ketiga yang bisa kembali menduduk bersamakan Iran dan Amerika Serikat agar bisa situasinya tidak seperti ini, Pak Bizaro? Dipo, semaksimal apapun negara ketiga berupaya untuk mendorong mereka damai, tapi kalau kedua belah pihak belum benar-benar bisa menerima, akan sangat sulit, Dipo. Oke. Seperti itu. Kita memang bisa menyandarkan kepada Pakistan, tapi kepada Qatar gitu. Tetapi kalau kedua belah pihak masih terjadi kesalahan di komunikasi, masih ada eskalasi di lapangan, itu akan sangat sulit negara ketiga untuk kemudian menundukkan mereka bersama. Artinya menurut saya kedua pihak harus menundukkan ego dan memainkan saluran komunikasi yang ada agar kemudian gesekan-gesekan di lapangan itu bisa kemudian dikomunikasikan tanpa melakukan kekerasan. Ingat, Libanon aja masih diserang oleh Israel, Dipo. Yaman berencana untuk melakukan serangan kepada Israel. Ini masih sangat rentan. Ini gencatan senjata yang fragile sebenarnya. Gitu loh. Apalagi waktunya sangat sempit nih, Dipo. 60 hari mereka harus menyelesaikan berbagai masalah yang sangat rumit, yang bukan tidak mungkin Israel bisa kemudian mensabotase, memanfaatkan ketegangan kembali antara Amerika dan Iran, dan perang ini bisa menjadi skala lebih besar. Saya kira dorongan dari Oki, dari Saudi, dari Pakistan, dari Qatar itu bisa dimaksimalkan. Jadi nggak bisa dua negara ini aja, Dipo. Juga termasuk Tiongkok dan Rusia. Ini juga berperan untuk bisa masuk memastikan gencatan senjata ini permanen dan menuju kepada perdamaian yang abadi. Sebenarnya kita tahu beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya harga minyak dunia ini kan sudah turun. Tapi kalau melihat eskalasi yang meningkat, Pak Bizaro, dampak paling parah ini apa? Bahkan bukan hanya pada eskalasi sekarang, Dipo. Ketika Trump mengancam Iran pun, harga minyak menjadi lebih naik lagi gitu. Ingat, di kemarin ketika terjadi dialog antara defense dengan pihak Iran, Ya. Donald Trump mengatakan kami akan mengebom lagi Iran. Itu langsung menaikkan harga minyak seperti itu. Jadi bukan hanya aksi di lapangan, tetapi ucapan dari kedua belah pihak ini juga menentukan harga minyak bisa naik lagi, Dipo. Jadi cooling down, sama-sama menjaga emosionalitas agar kemudian mereka bisa rasional untuk bisa menyelesaikan satu persatu poin hingga dalam waktu 60 hari ini. Tentu itu yang kita harapkan. Terima kasih peneliti Asia Middle East Center, Pak Bizaro Ghazali telah bergabung di Kompas Petang.